Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 13 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, dahulu kala nenek moyangmu yakni Tera, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir, dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita?
Dan ia bersabda, "Sebab itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Kesetiaan dalam Hidup Keluarga. Saudara-saudari terkasih, keluarga adalah lembaga terhormat. Di dalamnya ada pribadi-pribadi manusia yang bertanggung jawab untuk saling menghidupkan. Ikatan antar anggota keluarga itu dibentuk atas dasar kasih. Ikatan antar anggota keluarga itu dibentuk atas dasar kasih. Betapa mulianya keluarga itu, sebab mendapat kepercayaan dari Tuhan dan gereja untuk mewartakan kepada sesama keluarga, kepada segenap tingkat sosial manusia dan segenap manusia, betapa penting hidup dalam kasih dan persaudaraan, agar setiap pribadi manusia mengalami kedamaian, sekaligus juga mengalami kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan hidup bersama. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini ditampilkan bahwa Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang mempersoalkan perkawinan. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka seputar perceraian dalam perkawinan. Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perkawinan itu adalah suatu peristiwa sakral. Yang mempersatukan perkawinan bukanlah kekuatan insani atau manusia belaka, tetapi adalah kekuatan ilahi. Tuhan sendiri yang menyatukan perkawinan tersebut, dan karena itu, perkawinan yang telah disatukan secara spiritual oleh Tuhan adalah sakral dan tidak boleh dipermainkan oleh manusia. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya, menyimbolkan juga bentuk tanggung jawabnya terhadap istrinya. Ia mempunyai kemampuan untuk berdiri di atas kakinya sendiri dan bersedia untuk menjaga, memelihara istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara-saudari terkasih,
Injil hari ini kembali mengingatkan kita perihal kesetiaan dalam hidup keluarga. Sakramen perkawinan yang satu dan tak terceraikan menjadikan suami istri itu satu daging. Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Perkataan ini sangat jelas dan menjadi landasan kuat kehidupan berkeluarga umat beriman. Lebih luas dari itu, perkataan tersebut mengandung makna kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya dimiliki oleh suami dan istri, tetapi kesetiaan mencakup semua hal, seperti kesetiaan anak kepada orang tua, kesetiaan kita terhadap pekerjaan kita, karena jika dilandaskan dengan kesetiaan, akan menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, pengkhianatan dalam segala hal akan membawa dampak buruk bagi diri kita cepat atau lambat. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, seperti Tuhan Allah yang setia akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, mari kita pun setia dengan apa yang telah kita janjikan. Orang bijak mengatakan, janji untuk dijalani dan ditepati, bukan untuk diingkari. Dalam kesetiaan akan ditemukan kesejatian cinta. Semoga demikian. Amin.